Penggunaan istilah Cina dan Tiongkok di Indonesia kadang masih suka membingungkan. Kadang ada yang menyebut dengan istilah Cina, namun ada pula yang menyebutnya dengan Tiongkok. Belum lagi ada pula istilah Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Kira-kira apa bedanya Cina dan Tiongkok ya? Dan sebenarnya Hong Kong, Macau, serta Taiwan itu bagian dari Cina atau bukan sih? Pertama, kita mulai dari penjelasan asal kata Cina dan Tiongkok. Asal-usul kata Cina dan Tiongkok memiliki sejarah yang panjang. Mulanya, asal nama Cina berasal dari nama dinasti Qin yang berkuasa dari tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Lalu, kata Cina mulai dikenal dari bahasa Sanskerta yang artinya daerah yang sangat jauh. Dan sudah ada di buku Mahabharata sejak sekitar 1400 sebelum Masehi. Dari sinilah kata Cina menyebar dari Asia ke Eropa dan akhirnya diperkenalkan oleh bangsa Eropa yang datang ke Nusantara pada abad ke-16. Sementara istilah Tiongkok diambil dari kata Chongguo yang artinya kerajaan tengah atau negeri tengah karena warga Cina dulu meyakini kalau daerah Chongguo adalah pusat dunia. Nah, kata Chongguo kemudian diserap menjadi kata Tiongkok dan dipopulerkan di Indonesia oleh organisasi Tionghoa Huikuan. Awalnya, penggunaan istilah Cina di Nusantara tidak diwarnai konotasi buruk. Namun, karena adanya politik divide et impera, hubungan masyarakat keturunan Cina dan penduduk lokal jadi memburuk. Kemudian pada tahun 1920-an, majalah Melayu Tionghoa, Sinpo, mengganti istilah Cina dengan Tiongkok untuk menghilangkan konotasi buruk yang dibawa dari masa lalu. Tapi setelah tragedi G30S PKI, istilah Cina dengan konotasi buruk kembali merebak karena WNI keturunan Tionghoa di Indonesia sempat dicurigai membawa paham komunisme. Sikap diskriminatif semakin memburuk usai Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14/1967 yang melarang warga Tionghoa melakukan tradisi adat istiadat dan lainnya. Tak hanya itu, ada pula surat edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE/Kap/6/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 yang berisi penggantian istilah Tiongkok menjadi Cina. Meski akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Kepres Nomor 6 Tahun 2000 dan membuka jalan bagi WNI keturunan Tionghoa untuk menjalankan tradisinya, tapi penyebutan Tiongkok dan Cina masih menjadi perdebatan panjang. Hingga akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun turun tangan dengan mengeluarkan Kepres Nomor 12 Tahun 2014. Kepres itu mencabut surat edaran Presidium tahun 1967 dan Presiden SBY kemudian mengganti istilah Cina dengan Tiongkok. Namun sampai saat ini istilah Cina dan Tiongkok akhirnya sama-sama digunakan di Indonesia. Ada beberapa orang, instansi, lembaga, perusahaan, atau media yang tetap menyebut Tiongkok, tetapi ada juga yang menggunakan Cina. Pada dasarnya, pemerintah berupaya menghilangkan konotasi buruk penggunaan istilah Cina dengan penggunaan istilah Tiongkok. Nah, selanjutnya apa bedanya Cina dengan Hong Kong, Macau, dan Taiwan? Sejatinya, baik Taiwan, Hong Kong, maupun Macau, ketiganya memiliki keterkaitan sejarah yang panjang dengan Cina. Walaupun Taiwan, Hong Kong, dan Macau memiliki pemerintahan sendiri, tapi ketiganya tidak bisa disebut dengan negara yang sepenuhnya merdeka. Makanya, istilah prinsip satu Cina sering dipakai untuk menyebut keempat wilayah itu. Sementara, orang-orang di Taiwan, Hong Kong, dan Macau sering menyebut Cina dengan istilah Cina Daratan atau Mainland China. Kita mulai dari Taiwan.
Nama resmi Taiwan adalah Republik Cina dengan ibu kotanya Taipei dan terletak sekitar 160 km dari lepas pantai selatan Cina. Sistem ekonomi di Taiwan kapitalis dengan mata uangnya Taiwan Dollar. Secara de facto, Taiwan memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri. Tapi kemerdekaan wilayah ini baru diakui oleh 23 negara. Oleh sebab itu, Taiwan lebih tepat disebut dengan negara dengan pengakuan terbatas. Kemudian kita beralih ke Hong Kong. Hong Kong itu sebenarnya kumpulan pulau kecil yang letaknya tidak jauh dari Cina daratan dan menjadi wilayah koloni Inggris sampai tahun 1997. Setelah Inggris menyerahkan Hong Kong ke Cina, keduanya menjadi satu negara dengan dua sistem. Hong Kong kemudian dinamakan Daerah Administratif Khusus yang memiliki pemerintahan, bendera, dan mata uang sendiri. Walau begitu, pertahanan militer Hong Kong masih di bawah kendali Cina karena Hong Kong tidak memiliki tentara sendiri. Dan terakhir adalah Macau. Status Macau sama seperti Hong Kong. Wilayahnya pun kecil dan terletak tidak jauh dari Cina daratan. Bedanya, Macau bukan wilayah koloni Inggris, tapi koloni Portugis. Sama seperti Hong Kong, Portugis akhirnya menyerahkan Macau kepada Cina sekitar tahun 1999 dan keduanya menjadi satu negara dengan dua sistem. Penyebutan istilah Tiongkok dan Cina di Indonesia sejatinya memiliki garis sejarah yang panjang dan kadang membingungkan. Dengan berbagai dinamika konotasinya dan perjuangan menghapuskan diskriminasi, kini istilah Cina dan Tiongkok seharusnya tak perlu dipertentangkan. Pasalnya, saat ini pun banyak pihak yang menggunakan istilah Cina tanpa konotasi buruk. Kemudian untuk Hong Kong dan Macau, meski sempat terpisah, namun kedua wilayah itu kini menjadi satu bagian dengan negara Cina. Sementara Taiwan, wilayah itu sampai saat ini masih dirundung isu sengketa karena Cina tak ingin melepaskan Taiwan menjadi negara merdeka. Namun Taiwan berkeinginan sebaliknya. Nah, itu tadi penjelasan soal perbedaan Tiongkok dan Cina, serta hubungannya dengan Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Sekarang, jangan bingung lagi ya, sahabat Kompas.com.